Pauljang, Tanpa Ragi, Luga Tambunan, dan KC. Ada 4 orang yang mengklaim dirinya adalah nabi. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kami sudah lama ya nggak buat video singkat ataupun nggak buat konten di kamar ini, di ruangan ini, disebabkan selalu ke Ciamis untuk mengawal sidang Muhammad KC alias meliput sidang Muhammad KC. Jadi tidak ada kesempatan untuk menanggapi video-video kadrun-kadrun, video-video yang tidak benar begitu. Nah, kali ini saya mau menanggapi video seseorang yang saya pun sampai sekarang cari tahu namanya, nggak tahu namanya, tetapi saya pernah 3 kali atau 4 kali ya mendengar dia berbicara di YouTube. Dan di YouTube yang lalu-lalu pernah saya dengar dia mengganti nama-nama orang. Misalnya Saipudin diganti Taipudin, terus Risuli Lubis kalau nggak salah Bisul Lubis apa-apa ya. Terus nama yang lain-lain banyak diganti-ganti dia gitu loh ya. Nah, saya nggak tahu apa maksudnya. Dan kata-kata orang ini, saudara, saya mendengarnya itu sangat risih disebabkan kata-katanya itu tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan, tidak mencerminkan seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat, seorang muslim yang sopan santun, tidak mencerminkan itu. Kalau Anda mau lihat video-video dia ya, dan Anda dengarlah apa-apa yang selalu dia katakan dalam setiap dia mengkanter orang lain atau membuat konten-konten. Selalu sekali pasti ucapan-ucapannya itu nggak sopan ya, nggak baik. Ada juga dia pernah katakan gini ya, Muhammad KC itu tidak pingsan, tapi Muhammad KC itu pura-pura ya sakit. Dan dikatakannya, tapi kenapa ya kok malam Natal nggak ditolong sama itu Santa Claus dan segala macam lah ya omongan orang ini. Saya tidak terlalu peduli hal-hal seperti itu, tetapi ketika ini berkaitan dengan keimanan yang perlu harus diluruskan ya, karena nanti banyak orang-orang juga tersesat dengan ucapan si orang ini ya, karena orang ini mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan bisa menyesatkan banyak orang, khususnya orang-orang Kristen yang jarang baca firman, pasti bisa tersesatkan. Anda mau lihat orangnya, mau dengar omongannya, nggak sabar lagi, tapi jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen ya, komennya yang baik, yang benar. Kita bukan kadrun-kadrun itu ya, jadi jangan sampai kita membuat komentar-komentar yang misalnya memaki-maki orang, tapi kita buat komentar, sadarkanlah orang itu, sadarkan orang itu supaya orang itu bertobat gitu, seperti orang ini nih. Seorang Pauljang yang konon ya mengaku sebagai nabi terbaru dari kekristenan. Jadi ini adalah salah satu nabinya orang Kristen ya, salah satu nabi zaman now selain 3 orang yang lain ya. Jadi waktu itu kita pernah bahas di awal tahun 2021 tentang nabi-nabi orang Kristen di tahun 2021 atau zaman now, zaman milenium ini. Yaitu ada Pauljang, Tanpa Ragi, Luga Tambunan, dan KC. Ada 4 orang yang mengklaim dirinya adalah nabi. Namanya terus terang sampai hari ini saya nggak tahu. Tadi saya tanya ini admin
yang kameramen ini ya, saya tanya siapa nama orang ini, nggak ngerti juga. Wah udahlah, saya nggak ada waktu lagi ya untuk besok-besok, karena besok kan Minggu saya harus khotbah pelayanan, terus sorenya harus pergi ya ke Ciamis. Itu dalam program kita, rencana kita. Kita prediksikan kan jalan pelan-pelan pagi Senin ya sampai, atau Senin pagi, jadi mengikuti sidang Muhammad KC ya. Ya kalau Anda yang memang cinta Muhammad KC dan ingin juga mendapat berita-berita baru ya dari persidangan, dukunglah kami ya. Karena kami mungkin di sana bisa seminggu, sebab itu Senin pagi jam 8 ya pagi. Nah, selesainya biasanya itu jaksa ngegas itu kadang sampai malam gitu ya. Kenapa dibuat Senin? Ya saya pirasat atau feeling gitu, ini akan digas sampai Jumat supaya cepat selesai target gitu loh. Memponis. Tapi kan kita kan berarti di sana semakin lama dong. Ya kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kurang lebih 65 hari. Ya hotel, terus BBM, tol dan segala macam. Saya nggak malu-malu walaupun ada orang bilang, "Wow, si Rizky Lubis itu sedikit-sedikit duit, nomor rekening begini ke Ciamis." Nggak malu, orang memang kita gunakan dana itu, biaya itu. Ya, hitung aja selama 5 hari. Sanggup nggak 5 juta? Makan, BBM, terus hotel, iya, sanggup nggak? Itu saudara 5 juta itu udah termasuk mengirit ya. Jadi nggak malu-malu, saudara mau bilang apa aja saya tetap ngomong. Yang mau dukung, yang enggak. Udah nggak dukung jangan banyak omongan yang aneh-aneh ya, kecuali kadrun-kadrun. Jadi kalau ada Kristen yang omong aneh-aneh di YouTube ini ya, yang menuduh aneh-aneh, itu kadrun namanya ya, kadrun. Jadi dia bukan orang Kristen. Nah itu aja ya. Jadi Anda nggak sabar ya. Nah ini lihat nih. Apa kata saudara ini? Saya masih panggil saudara, walaupun dia sudah banyak mengata-ngatain saya, banyak sekali. Padahal video-video saya yang diambilin dia di persidangan, tapi ngomongnya entah macam-macam. Saya nggak mau mengkomentar itu karena itu hanya berkaitan ke pribadi saya. Dia maki saya, dia hina saya, dia ancam saya misalnya, itu nggak ada masalah karena itu ke pribadi saya gitu loh. Tapi kalau sudah berkaitan kepada kaidah, keimanan ya, kita bersama orang Kristen, tentunya saya harus bicara. Anda masih ingat omongan dia tadi? Anda masih ingat omongannya tadi? Apa dia bilang? Ya dalam tahun berapa katanya, 2021 ini dia bilang kan, itu ada banyak nabi orang Kristen yang muncul. Namanya katanya satu Paul Jang. Kedua nabi orang Kristen itu si apa namanya Luga. Si Luga ini kalau nggak salah marga Tambunan ya. Yang ketiga si Tamparagi. Tamparagi ini ya nggak tahu kita bentuknya gimana, orang dia kartun ya. Jadi kartun pun dianggapnya nabi. Ini kan orang ini udah kayak ada kayak sedengnya saudara. Kenapa? Masa kartun dibilang nabi? Kan udah nggak mungkin kan. Terus yang terakhir dia bilang si Muhammad KC katanya nabi orang Kristen. Kan saya nggak bahas semua lah ya. Saya hanya mau luruskan orang ini saja karena orang ini nggak paham Alkitab ya. Mungkin Al-Quran ini pun dia nggak paham. Mungkin ini Al-Quran ini Alkitab. Mungkin ini pun dia nggak paham, nggak baca. Apalagi Alkitab gitu loh. Jadi saya mau kasih paham orang ini ya, yang di video ini, supaya dia tahu yang dia katakan itu salah. Berarti kalau yang dikatakan salah, otaknya pun salah, bermasalah. Gitu loh. Makanya ucapannya bermasalah terus. Suka menghina-hina orang.
satir-satir untuk memojokkan orang, kadang-kadang nama-nama orang diganti nggak jelas. Ya, dia seolah-olah seorang yang sopan santun, tapi omongannya itu yang nyata ya, karena apa yang keluar dari mulut tuh dari hati gitu loh. Dan orang ini yang saya sayangkan ya, mulutnya aja yang berani, hatinya penakut. Kalau dia pemberani, pasti dia tunjukkan wajahnya kayak saya. Saya kan di mana-mana saya tunjukkan wajah saya. Iya. Ke Ciamis saya tunjukkan wajah saya. Di pengadilan itu jelas-jelas. Waktu terjadinya Pak MKC pingsan, langsung saya berkomentar. Pengadilan ini bagaimana, ini harus tanggung jawab. Itu pun dikomentari orang ini di videonya. Dia katakan apa? Ini si Lubis mengintervensi pengadilan, ini bisa dihukum. Iya kan? Dia katakan demikian, saudara. Jadi saya mau luruskan ya, saudaraku ini, supaya lidahnya yang bengkok tadi lurus. Itu yang Anda katakan itu tidak diakui di orang Kristen itu nabi. Nggak ada. Si Paul Jang itu tidak kami akui nabi. Siapa yang mengakui Paul Jang nabi? Siapa yang mengakui siapa namanya itu ya? Si Tambunan tadi nabi, si Luga. Siapa yang mengakui si Kartun tadi nabi? Siapa yang mengakui si Muhammad KC nabi? Nggak ada. Oh Pak, tapi pernah dia ngomong. Yang ngomong siapa? Kalau Muhammad KC nggak pernah. Oh si Paul Jang Pak pernah ngomong. Nabi ke-26. Ya. Jadi ini orang memang betul-betul nggak tahu isi kitab sucinya. Kenapa? Karena di Alkitab kita ini hanya Yesus terakhir. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Jadi dia akhir. Dia bahkan katakan, kalau ada nanti di belakangku ngaku nabi-nabi, itu pencuri. Itu bukan. Itu palsu. Gitu loh. Jadi Paul Jang waktu mengatakan dia nabi ke-26, ya kenapa nggak dilaporkan orang Kristen dia penistaan agama? Karena orang Kristen semua tahu nggak mungkinlah Paul Jang itu dia dengan sungguh-sungguh mengaku nabinya orang Kristen. Tapi kenapa yang melaporkan harus orang Islam? Ini Anda harus paham. Kenapa yang melaporkan orang Islam? Itu harus ngerti. Karena saya dulu Muslim. Saya dulu Islam. Saya mengakui ya harus mengimani itu 25 nabi. Itu rukun iman itu harus mengakui 25 nabi itu. Ya, nabi yang ke-24 itu Isa Al-Masih. Nabi yang ke-25 itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di Alkitab ini hanya 24 terakhir sampai Yesus. Kalaupun Isa itu dianggap Yesus, ya sampai di Isa itu. Tapi Isa yang Alkitab bahasa Arab Lebanon loh maksud saya. Ya memang kalau ada orang yang menyamakan bahwa Isa yang di Al-Quran ini adalah Yesus yang di Alkitab, ya itu saya nggak membahas itu hari ini. Intinya bahwa Yesus itu, Isa itu terakhir di Alkitab. Itu terakhir di Alkitab. Isa itu yang terakhir di Alkitab. Nggak ada lagi. Nabi yang lain dia katakan itu nanti datang setelah aku mengaku nabi-nabi, itu semua pendusta. Jadi kalau si orang ini mengatakan Paul Jang itu nabinya orang Kristen, keliru. Karena nabi orang Kristen itu hanya sebatas terakhirnya Yesus. Dia nabi, dia juga Tuhan Allah. Nggak ada lagi. Jadi si Paul Jang itu ngaku 26 karena di Al-Quran ada Nabi 25. Nabi Muhammad. Kok lucu orang ini, aneh ya. Makanya yang ngelaporkan itu adalah orang Islam.
yang ngelaporkan Pak Ujang penista agama. Maka Pak Ujang jadi target atau jadi apa ya? Iyalah, jadi orang yang DPO lah. Karena dianggap penista agama. Tapi sampai sekarang pun nggak ditangkap-tangkap ya. Nggak tahu lah kenapa nggak ditangkap. Apa memang nggak bisa ditangkap atau gimana, itu bukan urusan saya. Ya, jadi orang ini sayang saya nggak tahu namanya ya. Nanti kalau dia kantor saya, dia kasih tahu namanya jelas-jelas, dia tunjukkan mukanya, saya akan terus akan jawab. Tapi tunjukkan wajahnya. Jangan begini. Ini kan seperti kami dulu di kampung, kalau kayak gini orang, ini dikatakan, aduh, BANCAI. Iya. Jadi makanya kalau Pak Ujang itu ngaku Nabi 26, itu dia tidak menista agama Kristen. Kenapa? Karena kami hanya batas Yesus 24, Isa 24. Mau ke 26 ya harus melangkahi satu lagi. Siapa yang satu itu? Yang 25 itu. Itu yang perlu kau pahami. Saudaraku, itu yang perlu kau pahami. Jadi sekali lagi, saya mau katakan kepada saudaraku ini dan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa kami sebagai orang Kristen tidak mengakui Paul Ujang itu nabi. Dan si Tambunan tadi pun bukan nabi. Dan si kartun tadi yang mengaku Tamparagi bukan nabi, apalagi itu kartun. Ini kan orang aneh, kartun pun dibilang nabi. Terus satu lagi, si Muhammad KC tidak pernah ngaku nabi. Jadi kalau Paul Ujang ngaku nabi 26, artinya dia menista agama Islam, bukan menista agama Kristen. Makanya agama Islam, orang Islam yang melaporkan dia. Makanya harus paham ya. Kok dia bilang nabinya orang Kristen? Salah. Dia nggak nabinya kamu. Makanya kamu marah karena dia ngaku nabi kamu. Kalau dia ngaku nabi saya, ya saya dong yang marah, saya ngelaporin. Dia ngaku nabi kamu, nabi 26, makanya kamu laporin. Gitu loh. Ini ya saya bacakan. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, dan seterusnya dan sebagainya. Artinya Yesus sendiri sudah ingatkan akan ada nabi-nabi palsu. Saya baca Matius 24 ya. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi akan banyak nabi-nabi palsu. Jadi Paul Ujang ini bukan mengaku nabi orang Kristen. Kalau dia ngaku nabi orang Kristen, dia sudah tahu bahwa Yesus itu yang terakhir. Isa itu yang ke-24 di Alkitab. Ya, jadi makanya pihak saudara kita Muslim, khususnya MUI juga, itu turut serta ya melaporkan si Paul Ujang, gitu. Karena menista agama Islam. Karena di agama Islam dulu saya kan agama Islam, Muhammad Nabi 25. Ya, Muhammad itu Nabi ke-25, berarti si Paul Ujang ini itu dia ngaku Nabi ke-26. Begitu. Jadi sadarlah temanku ya. Sadar ya. Tidak, Paul Ujang tidak kami akui sebagai Nabi. Dia hanyalah temanku yang baik. Dia hamba Tuhan. Dia temanku yang baik. Dan saya mengucapkan ini bukan merendahkan saudara Paul Ujang. Juga bukan merendahkan si Tambunan dan yang lain-lain. Tetapi saya mengucapkan ini supaya orang ini tahu bahwa kami orang Kristen
mungkin 99, nggak tahu kalau ada yang mengakui dia nabi, nggak tahu lah ya. Tapi kalau ku tanya semua yang ku temui bukan kok. Dan saya juga yakin lah si Paul Jang juga itu ngomong itu bukan untuk orang Kristen, dia bilang ngaku Nabi 26 itu ya. Saya yakin lah. Nah, mari kita berdoa, dukung pelayanan kami, khususnya keberangkatan besok ke MKC. Saya terus terang, sampai hari ini kami belum dapat maksudnya dukungan dana dari siapapun untuk keberangkatan kami. Tapi saya percaya Tuhan siapkan besok semuanya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah orang yang tak ku kenal ini namanya. Sadarkan dia biar dia bertobat, dia mengenal nabinya yang ke-26 kalau dia memang percaya itu nabi. Tuhan Yesus, Engkau jamah. Engkau jamah dia. Engkau jamah dia. Kami pribadi tidak mengatakan si Paul yang nabi. Tuhan Yesus Engkau berkati semua saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan kami, yang sudah mendukung penginjilan, pelayanan, perjalanan ke Ciamis, semuanya Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.